Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Orang Mati Memecahkan Roti. Ayat hafalan 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Poin penting pelajaran kita, Allah memberikan kepada kita segala yang kita perlukan untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Pernahkah engkau diminta untuk menceritakan pengalamanmu kepada seseorang supaya mereka dapat tuliskan? Lukas menanyakan banyak orang ketika dia menulis buku Injilnya. Cerita ini adalah sebuah bayangan dari percakapan yang bisa saja terjadi antara Lukas dengan salah seorang murid yang bertemu Yesus di jalan menuju Emmaus. Ceritakan padaku tentang hari kebangkitan Yesus, kata Lukas. Itulah hari yang tidak akan pernah kulupakan, jawab Kleopas sambil menggelengkan kepalanya. Kami sedang berada di ruang atas, sembunyi. Kami tidak tahu kalau para imam akan menangkap kami karena kami adalah pengikut Yesus. Karena perjamuan Paskah sudah selesai, kami harus pulang ke rumah. Sebelum meninggalkan Yerusalem, kami bertemu dengan beberapa orang percaya lainnya. Mereka telah mendengar bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada dalam kubur lagi, dan beberapa dari para wanita telah mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus. Apa pendapatmu mengenai hal itu? Tanya Lukas. Aku tidak tahu apa yang harus dipikirkan, kata Kleopas. Kami terlalu tak berdaya untuk mempertimbangkan kabar angin itu. Hari sudah malam dan yang kami inginkan waktu itu hanyalah pulang ke rumah. Berapa jauh tempat tinggalmu dari Yerusalem? Tanya Lukas. 7 mil. Tetapi hari itu kelihatannya seperti kami sedang terseret-seret sampai ke ujung bumi. Kami bertemu dengan beberapa orang lain di jalan. Kami semua terlalu sedih untuk dapat menyapa mereka sementara kami terus berjalan. Kami terus berpikir. Kami tidak dapat mengerti apa yang sudah terjadi. Kami mencoba untuk saling menghibur, tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang berhasil. Kami belum berjalan terlalu jauh ketika seseorang mengejar kami, kata Kleopas melanjutkan. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang memperhatikan. Saya rasa karena kami terlalu diselimuti oleh perasaan sedih kami sendiri. Kalau kami kelihatan tidak sopan dan tidak mengomentarinya, tetapi dia hanya ingin tahu apa yang membuat kami sedih. Kami tanya apakah dia seorang asing yang baru datang. Saya terkejut mengetahui bahwa dia kelihatannya tidak tahu apa yang sudah terjadi di Yerusalem. Seluruh kota tidak membicarakan hal yang lain sejak hari Jumat. Dia hanya membiarkan kami berbicara mengenai apa yang mengganggu kami. Apakah engkau ingat apa yang engkau katakan kepadanya? Tanya Lukas. Saya bilang saya tidak tahu pasti mengapa Yesus mati, kata Kleopas sambil mengingat. Dan saya percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi yang dikirim oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel.
Saya terkejut menyadari bahwa saya sudah bercerita terlalu banyak kepada orang asing ini karena dia kelihatan seperti seorang yang bisa saya percayai. "Apakah engkau katakan kepadanya apa yang para wanita telah katakan?" tanya Lukas. "Ya, dan kami tidak tahu apa yang harus dipercayai. Kalau dia masih hidup, di manakah dia sekarang berada? Tetapi kelihatannya tidak mungkin." Orang asing itu bisa melihat bahwa kami merasa sedih. Tetapi kemudian dia katakan kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk merasa demikian. Dia berbicara tentang bagaimana Mesias harus menderita supaya kami dapat melihat kemuliaannya yang sebenarnya. Dia juga mengingatkan kami tentang apa yang Nabi telah katakan mengenai Mesias itu. Aneh sekali, orang ini kedengarannya seperti Yesus. Saya ingat saya terus memandangnya dan menebak-nebak siapa dia. Ketika kami akhirnya tiba di rumah kami, orang asing itu terus berjalan seolah-olah dia akan melanjutkan perjalanannya. Saya menghentikan dia dan mengundang dia masuk dan tinggal bersama kami. Karena hari sudah malam, saya hanya menyediakan makanan sedikit untuk kami. Orang asing itu duduk di tempat yang biasa saya duduk. Aneh sekali pikirku, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian saya memberikan roti kepadanya supaya ia mengucapkan doa makan. Sementara dia merentangkan tangannya ke atas roti itu, saya langsung teringat apa yang dilakukannya persis sekali dengan yang dilakukan Yesus. Sambil melihat lebih dekat, saya melihat tanda luka di tangannya, dan kemudian barulah saya menyadari mengapa dia mirip sekali dengan Yesus waktu kami berjalan tadi. Itu adalah Yesus. "Kemudian apa yang kau lakukan?" tanya Lukas. Kami menunduk bertelut menyembah dia. Tetapi ketika kami menengadah ke atas, dia telah menghilang. Kami terlalu gembira untuk bisa tidur malam itu. Jadi kami memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada yang lain apa yang telah kami lihat. Walaupun hari sudah gelap, kami lari menuruni jalan yang sama yang tadi kami lalui. Kami terjatuh dan terpeleset di jalan-jalan yang berbatu, tetapi kami tidak peduli. Kami bahkan sempat salah jalan, tetapi kami akhirnya menemukan jalan kami yang benar lagi. Tidak satu pun dari semua itu yang menghalangi kami. Yesus sudah bangkit, dan kami telah melihatnya. Kami harus menceritakan kepada semua orang. Ketika kami kembali ke Yerusalem, murid-murid di sana juga telah melihat Yesus. Dan sejak hari itu, kami tahu bahwa Dia ada bersama kita setiap hari. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.